Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat offer atau satu kalimat penawaran. Nah, penawaran mas, emang saya jualan? Betul. Mau kamu menjadi job seeker, mau kamu menjadi agency, kamu mau menjadi apapun, everything itu jualan. Kamu menjual either skillmu, dirimu, pengalamanmu, everything itu jualan. Nah, ini kita di sini akan membuat satu kalimat penawaran yang bisa make it clear kepada siapapun yang tertarik untuk hire kita. Kita itu apa, bantu siapa, dengan apa. Oke, jadi ada 3 komponen. Apa, bantu siapa, dengan apa. Oke. Jadi ini, maaf tulisan saya agak jelek. Di sini ada 3 komponen ya. Jadi pertama, apa itu? Contohnya kamu seorang video editor, of course. Bantu siapa? Itu niche atau industri kamu. Misalnya contoh, kita ambil contoh misalnya e-commerce ya teman-teman. E-commerce ya. Dengan apa? Dengan satu hal yang lebih spesifik ketimbang hanya I help e-commerce edit videos. No, I help e-commerce edit converting, misalnya converting ads. Jadi spesialis untuk membuat iklan itu lebih laku ya. Jadi inilah komponen sebuah kalimat penawaran yang lebih niche dan lebih bagus. Oke. Nah, untuk drive home my point, saya akan kasih satu contoh. Kira-kira mana yang lebih laku teman-teman? A, ngomong saya seorang video editor berpengalaman 5 tahun. Atau B, saya seorang video editor yang membantu khusus e-commerce dengan konten organik dan saya sudah mendapatkan 5 juta views. Misalnya teman-teman seorang e-commerce brand owner, mana yang kira-kira teman-teman pilih? Pastinya B ya, karena lebih spesifik gitu. Jadi di sini kita harus mengingat bahwa semakin niche dan semakin spesialis ya, itu sebenarnya semakin laku. Banyak orang kayak, mas, tapi kan saya bisa Premiere Pro, saya bisa After Effects, mas, saya punya bisa skill A, skill B. Well, technically saya sih bisa bantu semua industri ya. If you serve everybody, no one will want you. Oke, jadi jangan coba untuk menjadi seorang yang terlalu generalis. Harus clear kalian bantu siapa dan kalian harus pick an industry. Ini sangat-sangat penting. Nah, gimana sih mas cara saya milih industri? Gimana? Kalian bisa lihat pengalaman kalian. Misalnya di pengalaman kerja kalian atau di portofolio kalian selalu berada di perusahaan e-commerce. Misalnya kalian selama ini selalu kerjanya untuk brand-brand yang misalnya jualan fashion gitu. Oh ya udah, bisa jadi itulah kalian bantu siapa? I help fashion brands make bla 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 bla. Itu yang bisa menjadi industri kalian begitu. Kalian juga bisa lihat apa yang lagi laku sekarang. Misalnya teman-teman tinggal cukup berangkat ke di video sebelumnya saya bahas tentang list remote job websites. Teman-teman lihat, oh banyak ya ternyata industri A lagi nge-hire video editor. Oh ya udah, saya mau coba targetin industri ini dulu, industri yang lagi hot, yang lagi banyak hiring, ya kan? Atau teman-teman bisa sesuai passion. Misalnya teman-teman emang mungkin portofolionya isinya fashion, cuman teman-teman tuh suka bikin misalnya ngedit video untuk personal brand atau untuk influencer, ya udah itu juga bisa menjadi sebuah niche ya. Niche. Dengan apa? Itu juga sesuatu yang teman-teman harus pikirkan. Kenapa? Karena tidak cukup untuk I edit videos, I create websites, oke? Atau I help you with your email. Yang prospek atau calon employer teman-teman mau tahu, ya, itu adalah ini itu gunanya apa? End goal-nya buat mereka tuh apa? Mereka tuh dapat apa? What's in it for me? Mereka pasti nanya, oh oke, lu bisa ngedit website. Terus kenapa? Website-nya buat apa? Gitu. Nah, di sini teman-teman harus mikir what is the end goal for them. Misalnya contoh seorang video editor yang fokus buat misalnya e-commerce, oh meningkatkan increase click through rate of ads. Meningkatkan click through rate ads. Kalau kalian nggak tahu, Google sendiri. Terus UI UX, increase conversion rate of website. Oh oke, dari 1000 pengunjung kalau gue yang desain 50 jadinya klik instead of sebelumnya cuma 5 karena website-nya jelek gitu loh. Dan kenapa kalau ada 50 orang yang klik, toh orang yang check out bakalan lebih banyak lagi gitu. Jadi kalian itu skill itu jangan terlalu seperti orang-orang yang bikin profile LinkedIn itu video editor 5 tahun pengalaman, hire me, apa ini buat klien apa, what is this gitu loh. Ini
kliennya tuh nggak lihat what's in it for them gitu loh. Udah lu cuman video editor, ya udah selesai gitu loh. Jadi teman-teman harus make it clear juga di bagian ini, klien itu dapat apa sama teman-teman. Skill teman-teman itu membuat mereka, bisnis mereka menjadi lebih baik tuh gimana gitu loh. Dan inilah sedikit tentang apa itu offer creation. Nah, Mas Calvin, emang ini beneran efektif? Apa buktinya? Inilah yang kita wajibkan di dalam Full Fine Academy, teman-teman. Sehingga semua student Full Fine Academy, kalau teman-teman cek LinkedIn-nya semua sudah mempunyai satu kalimat offer. Contohnya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di screen teman-teman. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh dari Full Fine Academy yang memberikan mekanisme dan juga contoh konkret cara membuat satu kalimat penawaran. Dan ada satu yang udah keterima part time, kerja 4 jam sehari, gaji $3.000. Ada satu yang udah dapat kerjaan part time video editor walaupun dia cuma SMK, dia dapat double digit per bulan. Ada satu yang dari UMR Bandung, dia akhirnya mendapat double digit juga walaupun pengalaman nggak terlalu banyak, dan masih puluhan lainnya. So, teman-teman apply ini, dan pada saat satu kalimat sudah selesai, dan ini penting, pas saat kalimat ini sudah selesai, ini ditaruh di semuanya. Ditaruh di CV, ya kan, ditaruh di portofolio, ditaruh di landing page teman-teman, ditaruh di profile LinkedIn, di profile Twitter, di Fiverr, di Upwork, karena inilah yang akan membuat teman-teman dikenal sebagai expert, dan expert selalu dibayar lebih mahal dari seorang generalis. Oke, so itu sekian video ini, semoga membantu dan semoga teman-teman menjadi agak lebih ngerti gimana caranya, apa rahasianya supaya bisa dapat klien lebih banyak atau calon employer lebih banyak di luar negeri. I'll see you in the next video.